Yo, yo, yo. Apa kabar nih para generasi milenial dan Z yang lagi ngejar mimpi punya rumah sendiri? Gua Sofyan dan hari ini kita bakal bahas topik yang lagi hits banget, yaitu rumah subsidi. Siapa sih yang gak pengen punya rumah sendiri? Tapi, apakah rumah subsidi itu cuma buat orang tua atau bisa jadi investasi yang keren buat anak muda kayak kita? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, kenapa sih banyak orang mikir kalau misalnya rumah subsidi itu cuma buat orang yang nggak punya duit banyak? Padahal banyak loh artis atau influencer yang ternyata punya rumah subsidi. Kenapa ya? Itu dia bro, kenapa ya banyak yang masih punya pikiran kayak gitu? Padahal rumah subsidi itu kan tujuannya buat bantuin semua orang biar punya rumah sendiri ya. Gak peduli dia artis, influencer, atau karyawan kantoran. Mungkin karena dulu banget rumah subsidi itu identik dengan rumah yang sederhana dan lokasinya agak jauh dari pusat kota. Jadi banyak yang ngira kalau cuma orang yang gak mampu aja yang bisa dapetin. Tapi zaman sekarang kan udah beda banget ya. Banyak developer yang bikin perumahan subsidi dengan desain yang kekinian dan fasilitas yang lengkap. Bahkan ada beberapa lokasi yang strategis juga. Jadi nggak heran kalau banyak orang dari berbagai kalangan yang tertarik, termasuk artis dan influencer. Padahal mereka bukan target pasar utamanya loh. Mungkin mereka juga pengen punya investasi yang aman dan menguntungkan. Atau mungkin mereka juga mau punya rumah pribadi yang jauh dari hiruk pikuk kota. Selain bisa langsung punya rumah sendiri, apa aja sih keuntungan lain kalau beli rumah subsidi? Misalnya kalau dijual lagi harganya bisa naik atau enggak ya? Wah, pertanyaannya bagus banget nih. Selain bisa langsung punya rumah sendiri tanpa perlu ngontrak lagi, beli rumah subsidi itu punya banyak keuntungan lain loh. Yang pertama nih, kalau kamu beli rumah subsidi, biasanya cicilannya lebih ringan dibandingkan dengan rumah komersial. Jadi nggak akan terlalu membebani keuangan kamu. Kedua, rumah subsidi itu punya potensi untuk naik harga tuh lumayan besar. Kenapa? Karena biasanya lokasi perumahan subsidi itu strategis dan dekat dengan fasilitas umum seperti sekolah, pasar, atau pusat perbelanjaan. Nah, kalau daerahnya semakin berkembang, otomatis nilai jual rumah kamu juga bakal ikut naik dong. Yang ketiga, membeli rumah subsidi itu kayak aja investasi jangka panjang lah. Bayangin aja kamu punya aset berupa rumah yang nilainya terus bertambah. Selain kamu juga bisa memanfaatkan rumah tersebut untuk disewakan kalau lagi butuh uang tambahan. Yang terakhir, dengan memiliki rumah sendiri, kamu jadi lebih punya rasa aman dan nyaman. Gak perlu lagi nih khawatir kalau sewaktu-waktu harus pindah karena kontrak habis. Jadi, intinya nih, beli rumah subsidi itu nggak cuma soal punya tempat tinggal, tapi juga soal investasi masa depan yang menjanjikan. Gimana? Tertarik buat coba? Ada nggak sih resiko yang harus kita hadapi kalau mau investasi rumah subsidi? Misalnya kalau ada peraturan baru atau gimana gitu. Tentu saja ada resikonya, bro. Investasi rumah subsidi itu kayak main judi, tapi dengan modal yang lebih pasti. Risiko utamanya ya perubahan kebijakan pemerintah. Bisa aja tiba-tiba ada aturan baru yang bikin kita nggak bisa jual rumah secepat yang kita mau. Atau bahkan kena denda. Terus, kondisi pasar properti juga bisa berubah-ubah. Bisa aja harga rumah malah turun drastis. Selain itu, lokasi rumah subsidi yang biasanya di pinggiran kota juga jadi pertimbangan. Kalau kawasannya nggak berkembang, ya susah buat dapat untung banyak. Jadi sebelum memutuskan investasi, mending kamu cari tahu dulu semua resikonya ya. Gimana cara anak muda yang baru mulai kerja bisa nyicil rumah subsidi? Kan biasanya gajinya belum besar. Gimana caranya anak muda yang baru mulai kerja bisa nyicil rumah subsidi? Tenang aja, banyak kok caranya. Kuncinya adalah disiplin dan perencanaan yang matang. Pertama, hitung dulu pendapatan bulanan kamu dan berapa banyak yang bisa kamu sisihkan untuk cicilan.
Kedua, cari tahu program KPR yang cocok buat anak muda. Biasanya ada yang menawarkan DP ringan dan cicilan fleksibel. Ketiga, jangan lupa untuk hidup hemat dan hindari gaya hidup konsumtif. Dengan begitu, kamu bisa menabung untuk DP dan juga persiapan biaya-biaya lainnya. Selain itu, jangan ragu untuk cari penghasilan tambahan. Siapa tahu bisa mempercepat kamu punya rumah idaman, ya kan? Menurut lo lebih baik cicil rumah subsidi atau kontrak dulu aja? Mana yang lebih masuk akal buat anak muda zaman now? Nah, ini dia dilema klasik anak muda zaman sekarang. Nyicil rumah subsidi atau ngontrak dulu ya? Kalau menurut gua, mending ditimbang-nimbang dulu nih. Nyicil rumah subsidi itu kayak investasi jangka panjang, tapi butuh komitmen yang tinggi. Kalau kamu yakin bisa disiplin bayar cicilan dan pengen punya aset sendiri, ya boleh banget dicoba. Tapi kalau kamu masih suka gonta-ganti tempat atau belum terlalu stabil secara finansial, kontrak dulu juga nggak ada masalah kok. Lagian kontrak itu lebih fleksibel dan kamu bisa pakai uang yang tadinya buat DP untuk hal yang lebih mendesak. Jadi pilih mana, tergantung dari prioritas dan kondisi keuangan kamu masing-masing ya. Pesan lo buat anak muda yang lagi bingung mau beli rumah atau enggak? Apa saja sih yang harus diperhatiin sebelum memutuskan? Bingung mau beli rumah atau enggak? Wajar banget. Beli rumah tuh keputusan yang besar, apalagi buat anak muda yang baru mulai kerja. Sebelum memutuskan, coba deh pertimbangkan beberapa hal. Pertama, hitung dulu kemampuan finansial kamu. Udah siap belum buat bayar DP dan cicilan tiap bulan? Kedua, pertimbangkan lokasi rumah. Apakah strategis dan sesuai dengan kebutuhan kamu? Terus, jangan lupa lihat-lihat fasilitas sekitar rumah, kayak akses transportasi, sekolah, atau tempat belanja. Terakhir, pikirkan juga tujuan jangka panjang kamu. Mau tinggal di rumah itu selamanya atau cuma sementara? Kalau masih bingung, jangan ragu buat konsultasi sama ahlinya ya. Nah, itulah beberapa pertanyaan seputar rumah subsidi yang sering banget ditanyain. Semoga podcast ini bisa jadi panduan buat kalian yang lagi nyari informasi tentang properti. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.